down, yeah. I've been feeling so down, yeah. Can you tell me why? Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Di sini kami akan mempresentasikan hasil observasi kami mengenai analisis perhitungan dan penerapan pajak penghasilan pasal 21 UMKM Ayam Geprek Omrio. Di sini langsung saja kami akan membacakan hasil observasi kami yang akan disampaikan oleh Saudari Khoirunisa. Saya persilakan. Baiklah, di sini saya akan membacakan hasil dari observasi kelompok kami yang berjudul Analisis Perhitungan dan Penerapan Pajak Penghasilan Pasal 21 Ayam Geprek Omrio. Selanjutnya, di sini ada latar belakang. Pajak merupakan sumber penerimaan negara yang digunakan untuk membiayai kepentingan umum yang akhirnya juga mencakup kepentingan pribadi, individu seperti kepentingan rakyat, pendidikan, kesejahteraan rakyat, kemakmuran rakyat, dan sebagainya. Sehingga pajak merupakan salah satu alat untuk mencapai tujuan negara. PPh pasal merupakan pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan jasa dan kegiatan yang dilakukan oleh wajib pajak oleh orang pribadi dalam negeri. Di sini ada tujuan penelitian. Adapun yang menjadi tujuan atas penelitian yang dilakukan adalah untuk menganalisis perhitungan dan pemotongan pasal 21 pada karyawan telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Ayam Geprek Omrio tentang pajak penghasilan. Di sini juga ada tahapan penelitian. Yang pertama ada identifikasi masalah, yang kedua menentukan tempat observasi, survei tempat, observasi, wawancara dan studi dokumentasi, pengumpulan data, penulisan makalah, laporan akhir, dan yang terakhir pengumpulan tugas makalah, PowerPoint, dan video presentasi kegiatan wawancara. Selanjutnya juga ada pembagian tugas. Untuk Aca sebagai ketua dari kegiatan penelitian menentukan objek observasi, untuk Siti Khadijah sebagai anggota mengumpulkan data dalam penulisan makalah, dan saya sendiri sebagai anggota membuat dan mengedit video presentasi. Di sini juga ada jadwal kegiatan. Yang pertama, identifikasi masalah dan menentukan tempat observasi itu dilaksanakan pada hari Kamis 26 Oktober, survei tempat dilaksanakan pada hari Jumat 27 Oktober, observasi, wawancara, dan pengumpulan data dilaksanakan pada hari Sabtu 28 Oktober, penulisan makalah dilaksanakan pada hari Minggu 29 Oktober, laporan akhir dilaksanakan pada hari Senin 30 Oktober, dan pengumpulan makalah, video presentasi, PowerPoint pada hari Rabu 1 November. Baiklah, selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya Siti Khadijah. Kepada Siti Khadijah kami persilakan. Baiklah, di sini saya akan membacakan materi selanjutnya, yaitu profil singkat objek observasi. Ayam geprek adalah makanan ayam goreng tepung khas Indonesia yang diulek atau dilumatkan bersama sambal bajak. Sebagian besar sumber menyebut bahwa ayam geprek berasal dari kota Yogyakarta. Kini ayam geprek telah menjadi hidangan populer yang dapat ditemukan di hampir seluruh kota yang ada di Indonesia. Geprek adalah istilah dalam bahasa Jawa yang berarti dipukul, ditekan, atau dilumatkan. Maka ayam geprek berarti ayam yang dipukul. Ayam Geprek Omrio didirikan pada tahun 2020. Pemilik Ayam Geprek Omrio tertarik dengan bisnis ini karena ayam geprek sedang booming di kalangan masyarakat sekarang dan dapat dijangkau oleh masyarakat baik itu anak kecil maupun orang dewasa. Ayam Geprek Omrio sendiri sudah memiliki 7 cabang di kota Lublinau. Satu cabang Ayam Geprek Omrio maksimal memiliki 7 karyawan dan minimal 3 karyawan. Omrio sendiri mendapatkan omset 1 bulan mencapai 250 juta paling tinggi. Ayam Geprek Omrio
Dikenakan pajak pendapatan daerah yaitu setiap bulannya sebesar 100.000 dan pajak iuran kebersihan yaitu sebesar 40.000 per bulan. Di sini hasil penelitian kami yaitu pengertian gaji. Gaji pada umumnya dibayarkan kepada karyawan tetap atau yang mempunyai jenjang jabatan tertentu setiap bulannya. Itu menurut Mulyadi 1993. Dan juga ada pengertian lain dari pada perusahaan atau instansi pembayaran kepada masyarakat meliputi gaji, tunjangan keluarga, tunjangan transport, dan lain-lain. Namun yang terpenting bagi karyawan adalah penerimaan gaji, karena gaji adalah merupakan imbalan jasa yang dilakukan secara teratur dan dalam jumlah tertentu. Itu pengertian gaji menurut Basuswanta 1993. Selanjutnya itu pemberian gaji yang diberikan oleh UMKM Mayem Geprek Omrio dilaksanakan setiap bulannya yang disebut sebagai gaji bulanan, yang secara langsung diserahkan kepada pegawai yang bersangkutan setiap awal bulan. Di sini hasil penelitian kami itu kepada karyawan UMKM Mayem Geprek Omrio. Yang pertama ada Fajar. Fajar bekerja di UMKM Mayem Geprek Omrio dengan total gaji pokok 2.500.000 per bulan. Di sini cara perhitungannya itu gaji bulanannya yaitu 2.500.000 dikalikan dengan 12. Jadi hasil dari perkiraan setahun yaitu 30 juta. Maka gajinya setahun yaitu 30 juta. Untuk PTKP Fajar itu tidak kawin dan tidak memiliki tanggungan, maka dikurangi 54 juta. Maka hasil dari PKP itu minus 24 juta. Selanjutnya itu ada Imam. Imam bekerja di UMKM Mayem Geprek Omrio dengan total gaji pokok 2.500.000 per bulan dengan status kawin dan mempunyai 1 anak. Maka perhitungannya itu gaji bulanan 2.500.000 dikalikan dengan 12, maka perkiraan gaji dalam setahun yaitu 30 juta. Untuk PTKP, kawin 1 tanggungan, yaitu untuk diri sendiri yaitu 54 juta, tambahan WP kawin yaitu 4.500.000, tambahan 1 tanggungan yaitu 4.500.000, maka dijumlahkan dapatlah hasil 63 juta. Maka gaji dalam setahun dikurangi dari PTKP yaitu 63 juta, maka hasilnya minus 33 juta. Selanjutnya itu ada mekanisme perhitungan dan pemotongan pajak penghasilan pasal 21 pada Mayem Geprek Omrio dan evaluasi perhitungan pajak penghasilan pasal 21 atas gaji karyawan. Perbandingan prosedur perhitungan dan pemotongan pajak penghasilan pasal PPh 21 pada UMKM Mayem Geprek Omrio dengan prosedur perhitungan pemotongan berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku. Yaitu contohnya itu Fajar karyawan di Mayem Geprek Omrio dan memiliki total gaji dan penghasilan bruto sebesar 2.500.000 per bulan dengan status belum menikah. Tahu diri sendiri itu sebesar 54 juta dan dapatlah PKP sebesar minus 24 juta. Jadi karena hasil dari PKP tersebut minus, maka Fajar tidak terkena pajak terutang. Baiklah, itu tadi sedikit penyampaian tentang hasil observasi kami. Selanjutnya saya akan membacakan kesimpulan dari hasil observasi ini, yaitu
Yang pertama, perhitungan dan pemotongan pajak penghasilan pasal 21 telah sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku, yaitu Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan. Yang kedua yaitu UMKM dikendalikan oleh pemilik itu sendiri dan memiliki 7 cabang di Kota Lubuk Linggau. Yang ketiga, UMKM ayam geprek Om Rio ini menggunakan sistem gaji bulanan, yang dimana gaji diterima setiap bulan dan diserahkan secara langsung kepada pegawai yang bersangkutan. Dan selanjutnya yaitu saran. Saran ini kami buat untuk kedepannya bagi UMKM tersebut, yaitu sebaiknya perusahaan dalam perhitungan PPh pasal 21 yang terutang memasukkan tunjangan pajak yang dapat diperhitungkan dalam perhitungan pajak penghasilan perusahaan, sehingga perusahaan dapat menghemat pembayaran pajak penghasilan badan yang terutang. Pemberian tunjangan pajak oleh perusahaan dari pihak karyawan akan lebih diuntungkan dalam membayar pajak penghasilan. Yang kedua, selain tunjangan pajak, dalam pelaksanaan perencanaan pajak perusahaan dapat memberikan tunjangan makan diganti dengan makan bersama. Bagi karyawan, tunjangan tersebut bukan merupakan penghasilan, tetapi bagi perusahaan merupakan biaya. Yang ketiga, perusahaan perlu melakukan perencanaan pajak yang bisa mengurangi PPh pasal 21 terhadap karyawan yang memberikan tunjangan dalam bentuk natura atau kenikmatan bagi karyawan di mana tunjangan tersebut merupakan biaya bagi perusahaan. Baiklah, itu tadi sedikit penjelasan mengenai hasil observasi kami. Saya selaku ketua pelaksana meminta maaf jika ada kesalahan maupun sedikit kekurangan dalam penyampaian materi. Saya rasa cukup sampai di sini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.